Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, itu, Pak. ada beberapa kriteria yang memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu apa judulnya ICP, ya itu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fufu-Fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi itu. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala macam, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendukung Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalikan oleh dunia internasional. Jadi udah sesuatu sudah terjadi, dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitasnya adalah merusak demokrasi, satu-satunya kapasitasnya memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi, itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis-jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Ramai berita Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Benarkah? Apa dasar dan buktinya? Simak terus informasi selengkapnya. Sempat bikin heboh, OCCRP ngaku tak punya bukti Jokowi korupsi. Jokowi pemimpin terkorup versi OCCRP. PDIP ngaku sudah tahu dari dulu tapi kok dibiarkan?
OCCRP milik siapa? Masukkan Jokowi ke daftar pemimpin terkorup dunia. Setelah sempat heboh, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mengungkap fakta baru bahwa pihaknya tidak memiliki bukti kasus korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Nah loh, sebelumnya, OCCRP mengungkap daftar nominasi tokoh dunia terkorup pada tahun 2024. Ex-Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan, disebut berada di urutan pertama. Nama Jokowi masuk salah satu dari 7 tokoh terkorup versi OCCRP. OCCRP atau Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. OCCRP adalah jaringan jurnalis investigasi global dengan staf di 6 benua. Jaringan ini didirikan pada tahun 2006 dan berspesialisasi dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Kami ingin mengklarifikasi proses seleksi kami dan mengatasi beberapa kesalahpahaman, tulis pengumuman terbaru OCCRP di situsnya sebagaimana dikutip, Rabu tanggal 3 Januari tahun 2025. Terbanyak dapat kiriman email. OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal, tulis OCRP. Dijelaskan bahwa OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, demikian OCCRP. OCCRP memasukkan dalam finalisnya, para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan. 2. OCCRP ngaku tak punya bukti Jokowi korupsi. OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang memperhatikan dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan. Keputusan akhir untuk penghargaan tokoh tahun ini dibuat oleh para juri. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Bashar al-Assad, yang tidak termasuk dalam nominasi terbanyak. Peran Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka. Pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan. 3. Pengumuman OCCRP kerap disalahgunakan. OCCRP mengakui pengumuman yang dikeluarkan OCCRP terkadang disalahgunakan oleh individu yang punya agenda lain termasuk agenda politik mereka. Namun, OCCRP menjelaskan tujuan dari pengumuman ini untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Selain itu, pelaporan kami akan tetap berfokus pada dampak dari para nominator dan pihak lain yang melakukan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia. Pengumuman tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap korupsi dan konsekuensinya yang luas. Begini OCCRP dapat data pelaku korupsi. OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam. Di situsnya,
OCCRP klaim mendapatkan data pelaku korupsi melalui laporan yang masuk. Jika Anda memiliki akses ke dokumen yang membuktikan korupsi, kejahatan, atau penyalahgunaan kekuasaan, silakan kirimkan kepada kami. Demikian pengumuman OCCRP. OCCRP klaim mengambil tindakan pencegahan yang sangat hati-hati untuk menjaga kerahasiaan sumber dan pelapor. Di OCCRP, kami tidak dapat menangkap orang. Kami tidak dapat mendakwa mereka. Pelapor bisa mengirim melalui email yang terenkripsi. Secure Drop adalah sistem terenkripsi yang aman yang memungkinkan siapa saja untuk mengirim informasi dan dokumen kepada jurnalis OCCRP. Sistem ini mengandalkan perangkat lunak anonimitas Tor untuk melindungi identitas dan lokasi pengirim dengan menyamarkan alamat IP komputer. Server Secure Drop berada di bawah kendali fisik OCCRP, dan konten yang dikirimkan didekripsi dengan komputer yang tidak terhubung ke internet. Bahaya LSM asing fitnah dan rusak kedaulatan bangsa. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries menilai, publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup. Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, kata Albert kepada Kompas.com, Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025. Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau trial by NGO, oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga pemerintahan Indonesia, sebab Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia. Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR. Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan pasal 7 AUUD 1945, kata Albert. Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional, omnis indemnatus pro innoctio legibus habetur, yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum. Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, kata Albert. Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan pasal 19 ayat 3 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ICCPL, yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, katanya. Jokowi tantang OCCRP buktikan. Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa? Kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ya apa? Apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, kata Jokowi. Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis. Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapapun bisa menggunakan kendaraan apapun untuk menfitnah dirinya. Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ujar Jokowi. Dilansir inilah.com, Jokowi pemimpin terkorup versi OCCRP. PDIP ngaku sudah tahu dari dulu tapi kok dibiarkan?
Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya telah mengetahui sikap korup Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat. Sebab itu menjadi salah satu alasan mengapa PDIP memecat Jokowi beserta keluarganya. Dia mengaku tak terkejut adanya laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin dunia yang terkorup. Jokowi sudah dipecat oleh partai, bahkan bukan hanya Jokowi tetapi juga keluarganya. Pemecatan ini karena partai sudah lebih dahulu melihat bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan secara korup. Justru karena partai sudah melihat bahwa perilaku Jokowi selama berkuasa yang korup maka partai memecat beliau, kata Andreas saat dihubungi inilah.com, Jakarta, Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Andreas justru menganggap penghargaan tersebut semakin memperkuat keputusan partai memecat Jokowi dan keluarganya. Anugerah Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia justru memperkuat bahwa apa yang diputuskan oleh partai dengan memecat Jokowi adalah kebenaran, ujarnya. Seakan publik bisa dibodohi. Jangan lupa Jokowi bisa duduk di singgasananya selama 2 periode berkat PDIP. Partai Banteng Moncong Putih pun turut menikmati kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun. Karena keretakan di antara Jokowi dan PDIP terjadi setahun terakhir akibat beda pilihan di Pilpres 2024. Bayang-bayangnya selama kepemimpinan Jokowi di periode pertama begitu besar. Bahkan hasil survei yang diterbitkan Cirrus Network pada Desember tahun 2014 menyebut 83% publik menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Dalam komposisi kabinet saja, PDIP mendapat jatah menteri terbanyak. Dari 34 kursi menteri di kabinet kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik, 5 diantaranya merupakan jatah PDIP, yakni Menko PMK, Mendagri, Menkumham, Menteri BUMN, Menko Pumkm. Cengkeram Megawati tetap berlanjut ke periode kedua pemerintahan Jokowi. Setidaknya hingga akhir jabatan Jokowi, PDIP masih mendapatkan 5 pos menteri meski setahun terakhir berseteru. Di antaranya, Menkumham, Mensos, Menteri PPPA, Menpan RB, Menteri PUPR, dan Sekretaris Kabinet. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam sesi wawancara di Siniar Akbar Faisal Unsengkor September lalu, pernah menyentil pihak-pihak yang di ujung masa jabatan menyerang dan menyalahkan Jokowi dalam segala hal, seakan lupa bahwa selama ini mereka adalah penyokong Jokowi 2 periode. Karena perbedaan pandangan politik di akhir masa jabatan jadi memusuhi ex-wali kota Solo itu. Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi klaim ini sama-sama, tapi kalau ada masalah juga harus ditanggung sama-sama, tutur Hasan Nasbi. Belum lama ini, OCCRP merilis daftar 5 pemimpin dunia yang menjadi finalis terkorup. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu dari 5 tokoh dunia yang mendapat nominasi terbanyak dari pembaca, jurnalis, juri, serta jaringan OCCRP secara global. Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani. Demikian pernyataan di laman resmi OCCRP yang dikutip di Jakarta, Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Adapun tokoh yang dinobatkan sebagai Corrupt Person of the Year oleh OCCRP adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dan kini melarikan diri ke Moskow, Rusia. Selama 2 dekade berkuasa, Assad dinilai memimpin rezim yang otoriter dengan pembungkaman suara kritis dan penggunaan kekuatan negara. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Jokowi hanya terkekeh sembari menantang OCCRP untuk membuktikan tuduhan tersebut. Hehehe ya terkorup, korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa? Kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Menanggapi tuduhan manipulasi pemilu dan eksploitasi sumber daya alam atau SDA,
Jokowi kembali mempertanyakan bukti yang dimiliki pihak-pihak tersebut. Ya apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi, ujar Presiden 2 periode itu. Jokowi menyatakan bahwa tuduhan dan framing jahat tanpa bukti saat ini sudah marak. Ia mengaku tidak heran dengan munculnya nominasi seperti yang dirilis OCCRP. Ya, sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, tutur Jokowi. Namun, Jokowi enggan berspekulasi apakah voting tersebut bermuatan politik atau tidak. Ia hanya menyebut bahwa banyak pihak menggunakan berbagai cara untuk membuat tuduhan jahat. Ya ditanya saja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai. Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan-tuduhan jahat seperti itu, tutup Jokowi. Selanjutnya dilansir dari suara.com. OCCRP milik siapa? Masukkan Jokowi ke daftar pemimpin terkorup dunia. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menjadi sorotan usai memasukkan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia. Hal itu juga memicu warga ingin mengetahui OCCRP milik siapa. Pemilik OCCRP, merujuk pada OCCRP.org. Lembaga non-pemerintah OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi besar di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di 6 benua. Jika ditanya OCCRP milik siapa, hanya dapat dijelaskan bahwa OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007. OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah tumbuh menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif. Menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik. OCCRP juga mengklaim bahwa selama melakukan investigasi, mereka melibatkan lebih dari 100 kolaborator dalam 2 tahun terakhir, dan menghasilkan lebih dari 160 hasil dunia nyata, termasuk penyelidikan, penangkapan, penunjukan sanksi, dan reformasi kebijakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.